Hai, welcome. Perkenalin, nama aku Linda Kusuma Dewi dari Universitas Udayana, jurusan manajemen. Aku lagi ditugasin nih sama dosen aku yaitu Pak Agus Ganesa yang ngajar mata kuliah bisnis internasional untuk sharing materi yang aku ketahui tentang strategi dari perusahaan multinasional. Nah, yang akan aku bahas dari perusahaan multinasional itu apa sih strategi-strategi yang dimiliki oleh perusahaan multinasional dan apa sih pengertian dari strategi-strategi tersebut. Jadi kalian bakal tahu nih apa itu perbedaannya dari strategi-strategi tersebut. Jadi kalian lebih paham dan lebih bakal mengerti apa dari pengertian dari strategi-strategi tersebut. Nah, aku nggak bakal lupa nih buat ngasih kalian contoh dari masing-masing strategi tersebut. Jadi kalian bakal bisa bedain strategi ini apa sih contoh nyatanya, kayak gimana sih gambaran dari strategi ini. Jadi kalian udah bakal memiliki gambaran bagaimana sih strategi-strategi tersebut. Nah, aku bakal mulai aja nih dari apa sih macam-macam strategi perusahaan multinasional. Nah, bisa dilihat di sini itu ada 4 strategi dari perusahaan multinasional. Nah, pertemuan antara low cost yang tinggi dengan diferensiasi yang tinggi akan menghasilkan strategi global. Nah, pertemuan antara low cost yang tinggi dengan diferensiasi yang rendah akan menghasilkan strategi transnasional. Nah, pertemuan antara low cost yang rendah dengan diferensiasi yang tinggi akan menimbulkan strategi internasional. Dan yang terakhir, pertemuan antara low cost yang rendah dengan diferensiasi yang rendah akan menghasilkan strategi multi domestik. Nah, jadi kalian sekarang udah tahu dong, udah punya gambaran apa aja strategi-strategi dari perusahaan multinasional, yaitu ada 4. Ya, yang pertama adalah strategi global, yang kedua adalah strategi transnasional, dan yang ketiga adalah strategi internasional, dan yang terakhir nih adalah strategi multi domestik. Nah, aku bakal jelasin nih dari yang pertama yaitu strategi global. Nah, strategi global ini mereka di perusahaan-perusahaan global menganggap dirinya itu sebagai pasar tunggal. Mereka loh yang berkuasa tentang pasar tersebut, mereka loh yang paling dominan dari pasar tersebut, seperti itu. Dan mereka memiliki tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas atau memiliki standar yang tinggi, sehingga semua barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan global ini mereka yang paling bagus di antara perusahaan-perusahaan lainnya, seperti itu. Nah, mereka menghasilkan hal tersebut agar dapat diterima oleh pelanggan di seluruh dunia. Jadi kualitas mereka itu udah paling oke lah anggap ya. Nah, dari perusahaan-perusahaan ini itu mereka ingin mencapai skala ekonomi dalam memproduksi dan pemasaran yang mengkonsentrasikan terhadap aktivitas produksinya di beberapa pabrik kerja yang efisien. Jadi mereka itu di mana sih yang pabrik untuk membuat produksi mereka itu efisien, sehingga mereka tidak menggunakan biaya yang terlalu tinggi juga. Jadi mereka itu tetap biarpun mereka pertemuan antara low cost yang tinggi dengan diferensiasi yang tinggi, tapi mereka tetap memperhatiin di mana sih efisien untuk memproduksi produk tersebut, seperti itu. Nah, mereka juga menyiapkan kampanye iklan dan untuk penjualan globalnya. Jadi mereka membuat iklan produk tersebut, tapi gimana cara iklan ini dapat diterima oleh oleh global untuk seluruh dunia gitu loh. Jadi apa daya tarik dari promosi yang mereka lakukan sehingga diterima oleh seluruh negara, apa daya tarik yang ingin mereka capai untuk sehingga pelanggan tersebut udah pakai produk ini aja, udah produk ini yang memiliki kualitasnya yang tinggi, seperti itu. Nah,
untuk dalam berkoordinasi strategi produksi dan strategi dari pemasaran di seluruh dunia. Perusahaan ini biasanya mengkonsentrasikan kekuatan dan tanggung jawabnya terhadap kantor pusat. Jadi setiap tanggung jawab atau kebijakan yang diambil oleh masing-masing unit bisnis dari perusahaan tersebut, mereka tetap mengambil tindakan yang diperintahkan oleh kantor pusat. Jadi mereka tidak boleh mengambil tindakan sendiri-sendiri tanpa wewenang dan pemberitahuan dari kantor pusat. Mereka nggak diizinin buat kayak gitu. Jadi mereka harus mengikuti apa standar dan apa kekuasaan yang diperintahkan oleh kantor pusat. Jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakannya mereka masing-masing. Nah, yang kedua adalah strategi transnasional. Nah, perusahaan transnasional ini sama halnya seperti perusahaan global. Mereka ingin mengkombinasikan keuntungan dari efisiensi skala global, di mana mereka mengambil keuntungan dan keunggulan dari tanggapan yang dimiliki oleh keadaan lokal. Jadi mereka juga memperhatikan bagaimana sih keadaan lingkungan atau budaya yang ada di suatu negara yang ingin dijajah untuk mendirikan unit bisnisnya. Jadi mereka tidak hanya memperhatikan bagaimana bisnis saya ini dapat berjaya di semua negara, tapi mereka juga mempertimbangkan bagaimana bisnis tersebut atau produk yang dihasilkan oleh bisnis tersebut mampu berdampingan dengan setiap negara, sehingga mereka akan melihat faktor lingkungannya, budayanya, hukumnya, politiknya, bagaimana yang diterima di negara tersebut. Jadi mereka tidak hanya mempertimbangkan suatu aspek tertentu. Jadi mereka mempertimbangkan semua aspek di masing-masing negara untuk mereka memasarkan produknya. Dengan melakukan itu, mungkin perusahaan transnasional tidak langsung dapat mendesentralisasikan kekuasaannya dari pusat, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melimpahkan tanggung jawab nih, dan juga tugas mereka ke organisasi di unit-unit bisnis atau perusahaan mereka. Bagaimana unit-unit bisnis tersebut akan mampu mencapai tujuan dari bisnis tersebut, yaitu efisiensi dan fleksibilitas. Bagaimana perusahaan di unit-unit bisnis tersebut dapat melakukan kegiatan efisiensi dan fleksibilitas, namun tetap sesuai dengan keadaan lokal di negara yang mereka tawarkan produk-produk mereka, seperti itu. Nah, di sini fungsi manajemen untuk mendesentralisasikan kekuasaannya dari pusat itu mungkin hanya di dalam beberapa bidang, yaitu seperti pengembangan produknya bagaimana. Tentu dong, kontrol produk dari setiap negara ke negara lainnya harus sama, sehingga citra rasa yang dihasilkan produk tersebut tetap harus sama, serta keuangannya masih dikontrol oleh kantor pusat. Setiap transaksi yang dilakukan oleh kantor-kantor unit pasti akan selalu dicatat oleh kantor pusat, dan diharapkan kantor unit melaporkan kegiatan yang bersangkutan dengan keuangan dengan kantor pusatnya, sehingga mereka akan mengetahui bagaimana sih unit bisnis di negara ini, apakah mereka memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian. Jadi mereka bisa mempertimbangkan bagaimana unit bisnis tersebut untuk kedepannya. Nah, kalau manajer di unit perusahaan itu mungkin diberikan tanggung jawab terhadap teknik pemasarannya dan sumber tenaga kerjanya. Dan mungkin di sumber tenaga kerja dilimpahkan kepada manajer unit itu sebab di setiap negara memiliki etos kerja yang berbeda-beda. Jadi tentu manajer harus bisa menilai gimana sih etos kerja di negara tersebut. Tidak mungkin kantor pusat mengetahui
secara detail bagaimana etos kerja. Seperti misalkan etos kerja di Indonesia dengan Malaysia yang berbeda-beda. Jadi tidak tentu etos kerja di Indonesia dengan Malaysia itu sama. Jadi mereka pasti akan, para manajer pasti akan mengambil tindakan gimana sih cara mengkoordinasikan karyawan yang berada di Indonesia, bagaimana mengkoordinasikan karyawan ada Malaysia. Pasti mereka harus miliki manajer di masing-masing unitnya untuk melakukan koordinasi tersebut. Serta untuk teknik pemasarannya juga pasti berbeda-beda dong setiap negara. Tidak mungkin di semua negara memiliki daya tarik yang sama terhadap suatu produk. Pasti mereka akan melihat dari tren yang ada, bagaimana tren yang ada di Indonesia pada saat itu untuk pemasarannya. Nah, yang berikutnya itu adalah yang ketiga adalah strategi multi domestik, yang dimana perusahaan multi domestik ini memandang dirinya sebagai sekumpulan anak perusahaan yang beroperasi secara independen. Di setiap anak perusahaan itu bebas menyesuaikan produk, kampanye, dan teknik operasinya itu sesuai dengan tempat mereka mendirikan perusahaan anak cabang. Jadi perusahaan anak cabang itu berdiri sendiri tanpa ada sangkut paut dari perusahaan pusat. Jadi perusahaan anak cabang ini memiliki kekuasaan tersendiri untuk mengatur bagaimana menyesuaikan produk mereka agar dapat diterima oleh negara tempat mereka menjual. Tentu setiap negara memiliki cita rasa yang berbeda-beda oleh setiap produk. Jadi seperti misalkan Indonesia dikenal dengan masyarakat yang suka pedas, misalkan juga Malaysia dikenal dengan masyarakat yang tidak suka pedas. Nah, tentu produk yang harus dijajahkan ke masing-masing negara itu berbeda-beda dong, nggak mungkin sama. Jadi bagaimana caranya manajer yang berada di Indonesia itu dapat menyesuaikan produk mereka dengan lidah lokal dari masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana pemasaran mereka. Seperti yang aku jelasin tadi, pemasaran di setiap negara pasti berbeda-beda dong, tergantung lagi ngetrennya apa sih zaman sekarang, lagi boomingnya apa sih nih gitu loh. Jadi mereka akan ngikutin pemasaran yang sedang booming sehingga mudah diterima oleh masyarakat dan masyarakat tertarik untuk membeli. Nah, berikutnya yang ketiga itulah tekniknya. Teknik pembuatan produk setiap negara-negara itu pasti berbeda-beda tergantung dari teknologi IT yang dimiliki. Setiap negara belum tentu sama majunya dengan negara lain dalam kemajuan teknologi. Pasti mereka memiliki teknologi yang berbeda-beda, sehingga dari hal tersebut setiap negara memiliki kemampuan tersendiri untuk menghasilkan barang-barangnya. Nah, dari hal tersebut, bagaimana caranya pendekatan multi domestik ini agar sangat efektif, terutama ketika adanya perbedaan yang jelas di antara pasar nasional. Nah, pasar nasional di setiap negara pasti berbeda-beda. Bagaimana caranya perusahaan domestik ini mampu menjajah pasar nasional di negaranya mereka masing-masing, di mana unit cabang yang mereka dirikan. Nah, ketika skala ekonomi, produksi, distribusi, dan pemasarannya rendah, sehingga mereka menghasilkan biaya koordinasi antara unit perusahaan dengan kantor pusat yang tinggi. Soalnya dari perusahaan kantor cabang itu pasti memerlukan waktu loh untuk koordinasi dengan kantor pusatnya. Misalkan kantor cabangnya berada di Indonesia, sedangkan kantor pusatnya berada di Amerika, pasti mereka memerlukan biaya dong untuk koordinasi, seperti kuota, seperti waktu untuk koordinasi jam Indonesia dengan jam yang ada di Amerika pasti berbeda-beda dong. Nah, untuk berikutnya itu karena setiap perusahaan itu harus responsif terhadap pasar lokal, sehingga biasanya perusahaan pusat akan mendesentralisasikan kekuasaan mereka kepada perusahaan anak cabang, sehingga kan perusahaan pusat nih nggak tahu nih keadaan lokal dari kantor cabang mereka kayak gimana. Jadi mereka akan memberikan wewenang dan kekuasaannya penuh terhadap manajer yang berada di anak
anak perusahaan. Dengan begitu, manajer pusat berharap apa yang diambil oleh manajer di anak perusahaan mampu meningkatkan kualitas produk mereka dan meningkatkan pelanggan mereka tentunya, namun tetap sesuai dengan standar-standar yang dilakukan. Belum tentu di setiap negara memiliki sistem yang sama. Jadi mereka pasti memiliki sistem yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya untuk melakukan promosi produknya atau mendistribusikan lah atau yang lainnya. Pasti mereka berbeda-beda loh tentang pembuatan produknya sesuai dengan kearifan lokal yang berada di suatu anak cabang mereka tersendiri. Nah, yang keempat, yang terakhir nih, yaitu strategi internasional, yaitu dimana strategi internasional ini adalah perpaduan desentralisasi pengendalian diri dari strategi global yang tadi aku sebutin itu, yang dimana mereka menganggap mereka adalah pasar tunggal dan semua keputusan diambil oleh kantor pusat, itu merupakan strategi global. Dan juga di sini itu mereka mempadu-padankan dengan desentralisasi pengendalian diri dari strategi multinasional yang tadi, yang tentang bagaimana perusahaan manajer itu dibagi antara manajer pusat dan manajer anak perusahaan, di mana manajer anak perusahaan diberikan kepercayaan untuk mengelola teknik pemasaran dan juga tenaga kerja. Jadi mereka diberikan tanggung jawab tersendiri. Nah, di perusahaan strategi internasional ini mereka memerlukan suatu tim manajemen di perusahaan induk untuk pengetahuan dan keterampilan menembus pasar global, di mana perusahaan ini biasanya memproduksi produknya di negara asal dan kemudian mengekspor ke negara-negara lainnya. Nah, di sini maksudnya itu di mana negara asal dapat membuat produknya di negara itu tersebut dan kemudian mereka menjual barang-barangnya mereka tersebut ke negara lainnya. Nah, bagaimana di sini dari pihak manajemen perusahaannya dapat menembus pasar tersebut? Bagaimana teknik yang diambilkan? Bagaimana strategi yang mereka terapkan untuk bisa dapat menguasai pasar global? Nah, seperti itu. Berikutnya udah nih aku jelasin tentang 4 strategi perusahaan multinasional. Berikutnya akan aku kasih contoh tentang perusahaan yang menggunakan strategi perusahaan multinasional. Nah, di sini bisa dilihat ada Starbucks, ada Chat Time, ada kapal api dan Coca-Cola. Nah, antara pertemuan low cost yang tinggi dengan diferensiasi yang tinggi yang tadinya adalah perusahaan menggunakan strategi global itu menghasilkan produk Starbucks. Nah, dari perusahaan yang low costnya yang tinggi dengan diferensiasinya yang rendah yang tadinya adalah strategi transnasional menghasilkan produk Chat Time. Nah, dari low cost yang rendah dan diferensiasi yang tinggi yang tadinya adalah strategi internasional itu menghasilkan produk kapal api. Dari low cost yang rendah dengan diferensiasi yang rendah itu yang merupakan strategi multinasional menghasilkan produk Coca-Cola. Nah, udah tahu kan contoh-contohnya tadi itu ada Starbucks, Chat Time, Coca-Cola, kapal api. Nah, aku bakal jelasin nih satu persatu. Dari yang pertama, perusahaan menggunakan strategi global yaitu Starbucks, di mana Starbucks ini merupakan perusahaan coffee shop yang udah terkenal banget di seluruh dunia. Seluruh dunia pasti bakal tahu apa sih itu Starbucks dan bagaimana mereka menemukan Starbucks itu udah gampang di setiap negara. Karena setiap negara sudah memiliki counter Starbucks. Counter Starbucks yang tersebar saat ini sudah mencapai 16.120 counter cabang Starbucks. Banyak banget kan? Di Bali aja sudah gampang banget nemuin Starbucks. Jadi tidak susah nih buat mereka untuk nemuin Starbucks. Nah, mereka itu Starbucks itu mulai peluang mereka mendirikan Starbucks itu pada saat
mereka melihat dari kecintaan Amerika terhadap kopi yang memiliki cita rasa yang kuat. Nah, Starbucks ini dimulai dari Amerika, emang ditemukan di Amerika. Jadi mereka melihat bagaimana penduduk di Amerika, mereka sangat suka banget nih sama kopi. Jadi mereka bagaimana cara mereka untuk dapat memikat negara-negara lain dengan hasil Starbucks kopinya. Jadi mereka itu menetapkan bahwa mereka memiliki kekuasaan pasar yang kuat. Semua negara pasti tahu nih dong Starbucks itu apa, dan mereka merupakan yang memiliki harga yang kuat karena tetap menjadi penyedia kopi yang terbaik di dunia dan tetap bisa menjaga prinsip dan konsisten terhadap setiap rasa yang dimiliki mereka oleh Starbucks. Nah, pasti Starbucks itu sudah bisa ditawar loh setiap negara. Setiap negara pasti memiliki Starbucks. Negara mana sih yang zaman sekarang nggak memiliki Starbucks seperti itu? Jadi mereka itu sudah tergolong menggunakan strategi global karena perusahaan ini dapat menstandarisasikan semua produknya sama di setiap antar negara. Negara Indonesia dengan negara Malaysia pasti memiliki produk Starbucks yang sama. Tidak ada perbedaan antara setiap produk yang dihasilkan di Indonesia dengan Malaysia karena mereka tetap mengacu kepada kantor pusatnya. Kantor pusat akan memberikan apa sih menu rasa yang harus dimiliki oleh setiap Starbucks. Bagaimana sih sopan santun yang dimiliki oleh pelayan di setiap Starbucks? Tentunya pelayan di setiap Starbucks itu pasti akan ramah-ramah ya. Pasti mereka itu akan welcome terhadap pelanggannya. Nah, bagaimana juga produk-produk mereka itu pasti akan sama di setiap counter-counter Starbucks. Tidak ada perbedaannya antara counter satu dengan counter lainnya. Pasti mereka akan mengikuti apa keputusan yang diambil oleh kantor pusat dari Starbucks tersebut yang berada di Amerika. Nah, yang kedua tadi ada strategi transnasional yang dimana aku ambil contohnya itu adalah Chat Time. Nah, Chat Time itu mendelegasikan otoritas pengambilan keputusannya di masing-masing unit bisnis di setiap negaranya, sehingga keputusan yang diambil oleh setiap unit bisnis itu dapat terkendali sesuai dengan keadaan lokal. Nah, contohnya itu Cetam yang ada di Indonesia. Cetam yang ada di Indonesia itu mereka bergabung dengan grup kawan lama atau grup yang sama seperti Ace Hardware. Nah, di mana mereka itu diberikan wewenang penuh oleh gerai Starbucks pusat yang di mana mereka berada di Taiwan. Mereka diberikan kekuasaan penuh untuk menjual produk mereka terhadap setiap negara-negaranya. Nah, soalnya nih cabang perusahaan Starbucks Chatham itu ada di 26 negara dengan 1002 cabang. Jadi kan pasti susah tuh setiap negara untuk melakukan pengambilannya keputusan di setiap negara. Jadi perusahaan pusat memberikan wewenang kepada kantor cabangnya untuk mengambil keputusannya. Sebagai contohnya Indonesia yang diambil oleh grup kawan lama, di mana grup kawan lama ini diberikan wewenang untuk setiap gencar bagaimana teknik pemasarannya. Sebagai contohnya di Indonesia mereka menggunakan teknik media sosial serta mereka memberikan membership seperti kartu Chat Time. Jadi mereka setiap pembelian satu Chat Time akan mendapatkan poin berapa. Misalkan poinnya 4. Setiap pembelian berapa kali harga misalkan harga Chat Time-nya 24.000. Nah, mereka harus mengumpulkan poin sebanyak 24.000 dan kemudian poin tersebut bisa ditukar dengan satu gelas Chat Time gratis sesuai dengan poin yang mereka kumpulkan. Nah, Chat Time juga melakukan Chat Time mobile yang dimana di setiap
misalkan event-event besar nih, seperti misalkan universitas kalian melakukan Dies Natalis, mereka akan dapat melakukan kerjasama dengan Chatime, di mana mereka memberikan peluang kepada Chatime untuk membuka gerai menggunakan mobil mereka tersendiri. Jadi perusahaan Chatime yang berada di Indonesia itu memiliki pemasaran yang berbeda antara perusahaan Chatime yang ada di Indonesia dengan perusahaan Chatime yang ada di Malaysia. Jadi wewenang mereka itu pasti akan berbeda-beda di setiap negara dalam mengkoordinasikan unit-unit bisnisnya. Sehingga peranan di sini juga peranan sistem teknologi itu diperlukan untuk saling berkoordinasi antara unit bisnis satu dengan unit bisnis lainnya dengan kantor pusat, seperti itu. Yang ketiga adalah dari contoh strategi multi domestik, yaitu yang saya ambil Coca-Cola, di mana minuman Coca-Cola ini diciptakan oleh Dr. John Pemberton, seorang ahli farmasi dan minuman dari Amerika Serikat pada tahun 1886, yang dimana di Indonesia dikelola oleh PT Coca-Cola Abatil Indonesia, yang merupakan perusahaan cabang dari Coca-Cola yang berada di pusat. Sehingga perusahaan Coca-Cola ini dapat mempromosikan setiap produk Coca-Cola yang tersendiri. Bagaimana sih Coca-Cola ini bakal diterima di Indonesia? Bagaimana sih Coca-Cola ini dapat menjajah pasar Indonesia, seperti itu. Jadi mereka memberikan wewenang tersendiri kepada PT Coca-Cola bagaimana dia untuk dapat menjajah pasarnya. Sehingga juga di sini di mana tahap promosi yang digunakan itu sesuai dengan budaya Indonesia, dan juga iklan dan endorse yang digunakan itu sesuai dengan apa sih yang ada di Indonesia. Sehingga mereka menggunakan penduduk lokal Indonesia untuk melakukan endorse untuk setiap masing-masing produk Coca-Cola tersebut, bagaimana produk tersebut bisa diterima di masyarakat lokal Indonesia. Nah, sejumlah produk Coca-Cola tentunya tidak sama di setiap negara. Pasti setiap negara memiliki produk Coca-Cola yang berbeda-beda sesuai dengan cita rasa yang dimiliki. Nah, yang keempat, contoh dari strategi internasional yang dimana saya ambil adalah PT Kapal Api, atau yang merupakan suatu terobosan kopi bubuk Indonesia yang sudah bisa menembus pasar dunia, di mana di sini Kapal Api tetap memproduksi produk-produknya di Indonesia, dan kemudian produk yang di Indonesia ini didistribusikan atau diekspor ke negara-negara lain. Nah, di sini Kapal Api, bagaimana cara Kapal Api dari manajemen yang ada di Indonesia itu dapat menarik konsumen dari negara lainnya. Bagaimana negara lain dapat menerima hal tersebut, tetap dilakukan di kantor pusat yang ada di Indonesia. Namun bagaimana kantor pusat ini dapat memproduksi dengan baik dan kemudian distribusikan ke negara lainnya. Baik, sekian pemaparan materi dari aku. Semoga bisa diterima dan bisa dimengerti. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mungkin ada yang kurang paham dengan bahasanya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.